Banyak cerita membahas tentang pesugihan dan keberhasilan orang-orang yang melakukannya. Namun, hanya sedikit yang berani membicarakan sisi lain, kegagalan tentang apa yang terjadi ketika perjanjian itu tak terpenuhi, dan dampak mengerikan yang mengikutinya. Perjanjian dengan makhluk gaib, makhluk yang selama ini berada di sekitar kita, tanpa kita sadari, selalu menyimpan risiko. Terlebih perjanjian yang mewajibkan manusia mengirimkan tumbal sebagai syarat. Sebuah pengakuan bahwa manusia berada di posisi lemah, tunduk, dan bergantung pada kekuatan yang mereka agungkan, layaknya dewa. Makhluk-makhluk itu mampu mengabulkan apa saja. Kekayaan, kejayaan, jabatan, bahkan keilmuan. Semua keinginan manusia bisa terwujud secara instan, asalkan mereka dipuja dan diberi persembahan di malam-malam tertentu. Itulah yang kerap menjerat manusia yang rapuh, putus asa, atau dipenuhi rasa iri terhadap pencapaian orang lain, hingga memilih jalan kotor dan tak beradab. Banyak dari mereka yang akhirnya hidup bergelimang harta, memiliki pasangan yang sempurna, karier yang melesat cepat, serta dihormati banyak orang. Namun di balik itu, persyaratan yang harus dipenuhi akan semakin berat seiring berjalannya waktu. Pak Budi adalah salah satunya. Sore itu, tubuhnya yang gemuk terlihat berlari tergesa-gesa memasuki pasar ternak. Napasnya terengah. Keringat membasahi kemeja mahal yang dikenakannya. "Pak, mau cari kambing?" sapa seorang pedagang. Pak Budi mendekat sambil masih berlari kecil. "Ada kambing yang hitam legam, Pak?" "Hitam semua. Nggak ada coraknya." Pedagang itu menggeleng. "Kalau hitam semua nggak ada, Pak. Paling hitam putih." Wajah Pak Budi semakin panik. "Ada pasar kambing lain di sekitar sini, Pak? Coba ke selatan, Pak. Ciwidey atau Pangalengan. Siapa tahu ada." Pedagang itu lalu bertanya dengan heran. "Emang buat apa kambingnya harus hitam semua, Pak?" "Buat anak saya," jawab Pak Budi gugup. "Dia maunya yang hitam polos. Kalau anak mah, beli aja yang ini, Pak. Tinggal dicat hitam." Canda pedagang itu. Pak Budi hanya menggeleng, mengucapkan terima kasih, lalu bergegas kembali ke mobilnya. Sebuah Toyota Starlet XL merah dengan garis putih di bodinya terparkir mencolok di area parkiran. Mobil itu tergolong mewah pada zamannya, cocok bagi eksekutif muda yang sedang menanjak kariernya. Mesin menyala, mobil melaju kencang ke arah selatan kota Bandung. Dari bagasi belakang, terdengar suara ayam berkokok. Seekor ayam cemani terikat di sana, bersama kelapa, jeruk, pisang, kembang 7 rupa, dan perlengkapan ritual lainnya. Jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya berkilau, namun wajah Pak Budi pucat pasi. Ia adalah kepala bagian di sebuah pabrik kain di Bandung Timur. Dalam waktu 2 tahun, pabrik kecil itu berkembang pesat. Pak Budi dikenal cerdas, berwibawa, dan rendah hati. Ia makan bersama karyawan, berbicara sederhana, dan sering menjadi pembicara seminar motivasi. Namun semua pencapaian itu menyimpan rahasia gelap, sesuatu yang kini membuatnya panik. "Aku harus dapat kambing hitam itu," gumamnya. "Kalau tidak, semuanya akan hancur." Hujan turun deras saat mobilnya melintasi jalanan berliku di selatan Bandung. Hampir 1,5 jam, ia berkeliling tanpa hasil. Waktu terus berjalan. Akhirnya ia berhenti di sebuah rumah makan di kawasan wisata. Di atas meja tersaji 2 porsi ayam bakar, 2 teh manis, dan 2 kopi hitam, padahal ia datang sendiri. Pak Budi makan dengan lahap, seakan kelaparan. Namun 1 porsi dibiarkannya utuh. Ditata rapi seolah ada seseorang yang duduk di hadapannya. Sebuah kursi kosong, ia tarik dan letakkan tepat di depan. Beberapa kali ia tersenyum dan mengangguk ke arah kursi kosong itu. Tiba-tiba, piring ayam, kopi, dan teh di kursi kosong itu bergerak perlahan mendekatinya. Pak Budi tidak terkejut. Ia hanya mengangguk, lalu mulai memakan makanan tersebut. Namun rasanya hambar. Tak ada rasa apapun. Ia makan dengan terpaksa, wajahnya ketakutan. Petir menyambar keras. Lampu rumah makan mati sesaat. Di sela kilatan cahaya, terdengar suara berat berbisik. "Budi, ingat, saacan jam 12 pauting, maneh kudu mauncet hayam jong domba hidung. Kudu dibikun ka Abah." Pak Budi gemetar. "Ingat, Budi," lanjut suara itu.
Syaratnya gampang, daripada maneh, kudu numbal keun jelema. Petir kembali menyambar. Dalam cahaya singkat itu, Pak Budi melihat sosok hitam duduk santai di depannya, tersenyum menyeringai. Lalu menghilang. Ia melihat jam tangannya. Tinggal 5 jam lagi menuju tengah malam. Dengan tergesa, Pak Budi membayar dan kembali ke mobilnya. Hujan masih deras. Jalanan semakin sepi. Ia kembali menancap gas ke arah selatan. Berharap masih ada satu penjual kambing hitam yang belum pulang. Karena ia tahu betul, jika syarat itu gagal dipenuhi malam ini, maka harga yang harus ia bayar bukan lagi harta, melainkan dirinya sendiri.